adik-adik sekalian, bersama saya Derek Bau, SPD dalam mata pelajaran fisika kelas 11 semester ganjil. Nah, materi pokok yang kita akan bahas kali ini yaitu dinamika rotasi. Di dalam dinamika rotasi ada sub pokok bahasan yaitu tentang 1. Momen gaya, kedua arah momen gaya, dan ketiga contoh soal dari momen gaya tersebut. Nah, untuk itu kita akan bahas satu persatu untuk sub materi kita kali ini. Yang pertama adalah momen gaya. Ketika Anda menutup pintu rumah, maka Anda akan memberikan gaya dorong terhadap pintu. Atau ketika seorang montir menggunakan kunci pas untuk mengencangkan sebuah baut, pastinya akan menggunakan gaya dorong atau gaya tekan. Seperti pada gambar, seorang membuka pintu, dia akan memberikan gaya dorong atau gaya tekan terhadap pintu, dan pintu akan terbuka. Kemudian seorang montir menggunakan kunci pas, seperti pada gambar, dia harus menekan atau mendorong kunci pas sehingga kunci pas akan berotasi atau berputar. Gaya dorong atau gaya tekan yang diberikan akan membuat arah pintu atau kunci pas bergerak, berotasi atau berputar. Mengapa demikian? Karena pintu memiliki satu titik pusat yaitu pada engselnya, dan baut juga memiliki satu titik pusat yaitu pada poros bautnya itu sendiri. Keadaan pada kedua contoh peristiwa di samping berhubungan dengan materi fisika yang akan kita bahas, yaitu materi momen gaya. Momen gaya adalah besaran yang dapat menyebabkan sebuah titik, benda, atau partikel berotasi atau berputar. Nama lain dari momen gaya yaitu torsi. Momen gaya disimbolkan dengan huruf seperti pada tampilan berikut dan dibaca tau. Momen gaya dapat ditentukan besarnya. Contoh, untuk menentukan besar momen gaya ketika Anda menutup atau membuka pintu, yaitu kalian harus tahu besar gaya dorong Anda dan juga jarak dari engsel ke tempat gaya dorong yang Anda berikan. Momen gaya yang diperoleh dari hasil perkalian gaya dengan lengan gaya dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut. Momen gaya sama dengan gaya dikali dengan jarak dari gaya ke titik pusat. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian, jika gaya membentuk sudut alfa terhadap panjang lengan, ada sudut yang dibentuk, maka dirumuskan sebagai momen gaya sama dengan gaya dikali dengan cos alfa dikali dengan D. Nah, untuk keterangannya kalian bisa perhatikan di situ ada momen gaya disimbolkan seperti itu, satuannya adalah Newton meter, kemudian gaya satuannya Newton, D adalah jarak dari gaya ke titik pusat atau titik tumpu, satuannya meter, dan alfa adalah sudut yang dibentuk. Kemudian yang kedua, arah momen gaya. Momen gaya juga dipengaruhi oleh arah gaya. Gaya yang searah putaran jarum jam diberi nilai positif, dan yang berlawanan arah putaran jarum jam diberi nilai negatif. Contoh soal menentukan besar momen gaya. Contoh soal yang pertama, sebuah balok kayu panjangnya 5 meter, bertitik pusat atau titik tumpu di titik A. Balok diberi gaya dengan jarak masing-masing seperti pada gambar. Kalian perhatikan di situ ada 4 gaya. Ada gaya F1, F2, F3, dan F4. Dan ada titik tumpu di A. Sehingga tentunya pasti balok ini akan berotasi.
Pertanyaannya, tentukan besar momen gaya total dan arah momen gaya yang dialami oleh balok kayu tersebut. Nah, kalian perhatikan penyelesaian seperti ini. Diketahui F1 sama dengan minus 4. Ingat minus 4 karena gaya dari F1 itu berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Kemudian 5 Newton, 3 minus 2 Newton karena berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Dan F4 nilainya adalah 1 Newton. Nah, kalian perhatikan di D, nilai D-nya untuk jarak D1 mewakili gaya F1. Maka D1 itu diukur dari gaya F1 ke titik pusat A. Maka nilai dari D1 adalah 0,5 meter. Kemudian D2 mewakili F2 diukur dari F2 tersebut ke titik pusat A. Nah, dapatnya adalah 2 meter. Kemudian D3 mewakili F3 diukur dari gaya F3 ini ke titik pusat A. Ke titik pusat A. Sehingga jarak dari F3 ke titik pusat A yaitu 2 meter tambah dengan 1,5 meter tambah dengan 0,5 meter, hasilnya adalah 4 meter. Kemudian D4 diukur dari F4, gaya F4 ke titik pusat. Jadi total jaraknya dari F4 ke titik pusat A yaitu 5 meter. Ditanyakan momen gaya total titik-titik Newton meter. Dan di sini ada tambahan yaitu arahnya ya. Nanti baru kita akan pelajari lebih lanjut. Jawaban, karena jumlah gaya lebih dari satu gaya, maka tetapi sebelumnya kalian perhatikan ini dulu. Catatan di atas penjelasannya supaya sebentar kalian jangan keliru dengan arah momen gaya dan jarak. Lanjut. Nah, kalian perhatikan karena jumlah gaya lebih dari satu gaya, maka momen gaya sama dengan F dikali dengan D. Ini kalau hanya berlaku satu gaya. Namun jika lebih dari satu gaya, maka kita pakai persamaan sigma momen gaya total atau jumlah dari gaya total didapat dari, kebetulan sini gayanya ada 4, maka ada F1 kali D1 tambah F2 kali D2 sampai dengan tambah F4 kali D4. Masukkan data-data tadi, F1 nilainya minus 4 dikalikan dengan 0,5 tambah F2 5 dikalikan dengan 2, lalu F3 adalah minus 2 dikalikan dengan D3 yaitu 4, tambah F4 nilainya adalah 1 dikali dengan D4-nya adalah 5 meter. 5 kali 2 hasilnya adalah 10, minus 2 kali 4 hasilnya adalah minus 8, dan 1,5 hasilnya adalah 5. Jika kita jumlahkan minus 2 tambah dengan 10 tambah dengan minus 8 tambah dengan 5, hasilnya adalah 5 Newton meter. Besar momen gaya total yang kita dapat adalah 5 Newton. Lalu bagaimana arahnya? Nah, karena 5 Newton itu bernilai positif, maka momen gaya yang dialami balok kayu yaitu searah putaran jarum jam. Nah, jadi 5 Newton meter searah putaran jarum jam. Jadi itu jawabannya. Kemudian berikutnya, contoh soal kedua. Perhatikan gambar berikut. Nah, kalau kalian perhatikan situ ada 3 gaya ya. Dengan satu titik tumpu di titik M. Dengan jarak dari gaya ke gaya sudah ada di dalam gambar. Nah, berapa besar momen gaya total dan arah terhadap titik pusat M ya? Nah, lanjut. Penyelesaian, kalian lihat di situ, diketahui F1 sama dengan 3 Newton. F2 nilainya adalah 2 Newton. Nah, F1 dengan F2 ini dia searah putaran jarum jam ya. Kalian perhatikan titik pusat itu sangat mempengaruhi arah putaran jarum jam. Kemudian F3 nilainya adalah minus 10 Newton. Kenapa minus? Karena dia berlawanan arah.
dengan putaran jarum jam. Kemudian D1 diukur dari gaya F1 ke titik pusat. Nah, di situ 3 meter. Kemudian D2 diukur dari gaya F2 ke titik pusat 6 meter. Lalu D3 diukur dari F3 ke titik pusat, totalnya adalah 8 meter. Nah, ditanyakan di situ besar gaya total atau sigma momen gaya total dan arahnya ya. Jawabannya adalah karena jumlah gaya lebih dari satu gaya, maka ya kita tulis persamaannya. Nah, kalian perhatikan ya, ini batas F3. Persamaannya batas F3 karena sesuai dengan jumlah gaya yang ada pada soal. F1 kali D1 tambah F2 kali D2 tambah F3 kali D3, maka masukkan nilai-nilainya. F1 nilainya 3, kemudian D1 nilainya 3, F2 nilainya 2, D2 nilainya 6, F3 nilainya minus 10, dan D3 nilainya adalah 8 meter, sesuai dengan angka di atas. 3 kali 3 9, 2 kali 6 12, dan minus 10 kali 8 adalah 80. Jika dijumlahkan, jawabannya adalah minus 59 Newton. Besar momen gaya total adalah minus 59 Newton. Karena minus 59 bertanda negatif, maka momen gaya yang dialami balok kayu berlawanan arah putaran jarum jam. Nah, seperti itu. Untuk jelasnya kalian perhatikan penjelasan di bawah ini. Nah, ini adalah penjelasan untuk menentukan arah momen gaya, dan ini adalah menentukan nilai D-nya. Contoh soal berikutnya, yaitu yang ketiga terakhir, contoh soal terakhir. Perhatikan gambar berikut. Di situ juga ada 3 gaya, F1, F2, dan F3. Namun, kalian perhatikan yang berbeda adalah F2 dan F3. F2 membentuk sudut alfa. Dan F3 juga membentuk sudut alfa. Berapakah sudutnya? Nah, sudutnya tertera di bawah. Sudut yang dibentuk oleh gaya F2 dan F3 adalah 60 derajat. Tentukan besar momen gaya total dan arahnya dari titik pusat F. Kalian perhatikan ya. Nah, penyelesaiannya kalian tulis F1 nilainya adalah 3 Newton. Ingatan ini nilainya positif karena searah jarum jam. Kemudian F2 juga nilainya positif searah jarum jam. Kemudian, maaf di sini adalah F3 ya, sebenarnya F3. Tapi diketik salah. Sama dengan minus 8 Newton. Lalu kita lihat nilai D-nya, D1 itu nilainya 1 meter, kemudian D2 nilainya adalah 2 meter, namun ada sudut yang dibentuk yaitu 60 derajat. Lalu D3, maaf di sini juga seharusnya D3, sama dengan 4 meter. Totalnya diukur dari F3 ke titik pusat F. Sehingga D3, di sini D3, nilainya adalah 4 meter dengan sudut yang dibentuk adalah 60 derajat. Ditanyakan momen gaya total dan arahnya ya, berapa Newton meter? Jawaban, karena jumlah gaya lebih dari satu gaya, maka kalian tulis seperti ini. F1 kali D1 tambah F2 kali dengan cos alfa kali dengan D2 tambah F3 kali cos alfa kali dengan D3. Seperti itu ya persamaannya. Kemudian masukkan angka-angkanya. F1 nilainya adalah 3 Newton, D1 1 meter, kemudian F2 nilainya adalah 2 Newton dikali dengan cos alfa. Cos dari sudut yang dibentuk adalah cos 60 derajat. D2 nilainya adalah 2 meter, kemudian F3 nilainya adalah minus 8 Newton, dikali dengan cos dari sudut yang dibentuk, 60 derajat, dikali dengan D4, yaitu 4 meter. 3 kali 1, 3, kemudian kita perhatikan cos dari 60 derajat, yaitu 0,5. Sehingga 2 kali cos 60 derajat 0,5 kali dengan 2. Tambah minus 8, 0,5 ini didapat dari cos 60 derajat ya. Kemudian dikali dengan 4.
3 tambah 2 dikalikan dengan 0,5 dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 2. Tambah minus 8 dikalikan 0,5 dikalikan 4, hasilnya adalah minus 16. Nah, 3 tambah dengan 2 tambah dengan minus 16, hasilnya adalah minus 11 Newton meter. Jadi besar momen gaya total adalah minus 11 Newton meter. Nah, kalian perhatikan tanda minus ini sebenarnya dia melambangkan bahwa arah gaya itu berlawanan arah putaran jarum jam. Nah, seperti itu penjelasannya. Kemudian yang berikutnya adalah tugas. Tugas di sini saya akan berikan 2 tugas saja untuk kalian. Yaitu yang pertama, kalian perhatikan dari gambar berikut tentukan besar dan arah momen gaya di titik G. Soal yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar, kalian perhatikan. Kemudian pertanyaannya di situ, apabila sudut yang dibentuk F2 adalah alfa 60 derajat, maka tentukan besar momen gaya total dan arahnya di titik R. Nah, seperti itu ya. Kerjakan tugas ini pada lembar kertas dan setelah itu foto hasil kerja kalian dan kirim ke WA guru mata pelajaran. Nah, WA guru mata pelajaran sudah ada nomornya di bawah ini. Semoga dari materi tentang momen gaya ini kalian dapat pahami dengan baik supaya kalian juga dapat menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikian, terima kasih, selamat mengerjakan tugas, dan shalom.